Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Pertama mungkin perkenalkan, nama saya Ricky Sonjaya. Di sini saya menjabat sebagai Ketua PDIPM Kabupaten Sumedang. Karena saya alumni SMK Muhammadiyah 1 Sumedang, saya lulusan tahun 2017. Di sini saya akan mencoba sharing tentang IPM-an. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan anggap saja ini sesi diskusi. Jadi jangan tegang buat adik-adik. Silahkan nanti pertanyaannya ditulis saja. Kalau ada yang bisa saya jawab, nanti akan saya jawab. Setelah perkenalan, saya akan mencoba bercerita sedikit pengalaman saya waktu bersekolah di SMK Muhammadiyah Sumedang, supaya kita lebih dekat gitu, biar lebih enjoy menikmati materinya. Dulu saya juga ikut IPM di Ranting, itu IPM tingkat sekolah. Saya menjabat sebagai bendahara umum. Nah, selain dari IPM di SMK Muhammadiyah 1 Sumedang, saya juga ikut pramuka, ikut juga paskibranya. Pokoknya seru deh. Buat adik-adik silahkan aktif di SMK Muhammadiyah 1 Sumedang. Baik, kita lanjut. Mungkin sharing yang pertama, saya akan sharing tentang sejarah IPM. Seperti apa sih pembentukan IPM di Indonesia itu. Nah, jadi awal mulanya tuh IPM berdiri karena adanya kesadaran intern di Muhammadiyah itu sendiri. Nah, pada saat itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah berdiri dengan nama Ikatan Pelajar Muhammadiyah pada tanggal 18 Juli 1961 Masehi. Nah, jadi pada saat itu di intern Muhammadiyah ada kesadaran bahwa perlu adanya benteng ideologi yang kuat tentang Islam di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Makanya pada masa itu dibentuklah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Akan tetapi dalam perjalanannya Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu sempat berubah nama menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah. Kenapa berubah menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah? Karena pada saat itu alasan yang pertama itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah perlu mengembangkan diri. Maksudnya perlu mengembangkan diri karena yang namanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yang namanya pelajar pasti di lingkup anak-anak sekolah. Tetapi pada saat itu orang-orang yang berada di Ikatan Pelajar Muhammadiyah ingin membentangkan lebih luas sayapnya menjadi ke tingkat remaja. Artinya selain dari pelajar itu bisa masuk ke Ikatan Remaja Muhammadiyah. Nah, selain dari itu alasan kedua itu karena pemerintah yang mendesak tidak boleh ada kata pelajar dalam organisasi yang cangkupannya nasional. Jadi waktu itu hanya OSIS saja yang diperbolehkan. Makanya bulatlah sudah pada tanggal 18 November 1992 Ikatan Pelajar Muhammadiyah berubah nama menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah. Nah, akan tetapi berubah kembali jadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Berubah kembali dari Ikatan Remaja Muhammadiyah menjadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kembali nama itu pada tahun 2007. Tetapi disahkannya itu di Muktamar di Solo tahun 2008, itu pada tanggal 28 Oktober 2008. Nah, jadi setelah itu sampai sekarang nama Ikatan Pelajar Muhammadiyah tetap menjadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, itu sharing yang pertama. Sekarang kita lanjut ke sharing yang kedua. Tapi seperti yang tadi di awal saya sudah katakan, kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan dicatat dulu aja. Nah, nanti minta ke kakak IPM di rantingnya diserahkan pertanyaannya. Nanti dari kakak ranting diserahkan ke saya. Nanti kalau saya bisa menjawab, insya Allah akan saya jawab.
Baik, untuk sesi kedua, sesi materi kedua itu tentang tujuan IPM. Kenapa sih harus IPM? Kenapa sih IPM harus dibentuk? Jadi tujuan terbentuknya IPM itu adalah terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam agar terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, dari tujuan tersebut, IPM harus menanamkan nilai-nilai keislaman itu sejak dini. Jadi sejak dari sekolah, orang-orang terpilih yang masuk ke IPM itu harus bisa menanamkan nilai-nilai Islam kepada teman-teman yang lainnya juga. Tentunya dimulai dari diri sendiri dulu ya. Nah, setelah tahu tentang tujuan IPM, sekarang kita sharing tentang arti dari lambang segi 5 yang runcing ke bawah. Arti dari IPM, arti dari logo IPM itu sendiri. Simak, lihat logonya, teliti dengan jeli. Nanti saya sambil kasih penjelasan. Jadi, bentuk sisi 5 perisai yang runcing di bawah sebagai deformasi atau sebagai bentuk dari pena. Nah, warna kuning itu bermakna keilmuan, warna putih bermakna kesucian, merah bermakna keberanian, hijau bermakna kerahmatan, serta hitam bermakna ketauhidan. Gambar matahari yang berwarna kuning memperlihatkan kalau IPM yaitu kadar Muhammadiyah. Di tengah-tengah bulatan matahari ada gambar kitab Al-Quran yang bermakna sumber pengetahuan. Di bawah bulatan matahari ada tulisan ayat Al-Quran dengan surat Al-Qalam ayat 1 yang dikeluarkan bunyi Nun wal qalami wa ma yasturun, mempunyai arti nun buat pena serta apa yang dituliskannya. Tulisan Al-Quran itu dicatat dengan manfaat huruf Arab, warna hitam serta sebagai semboyan IPM. Huruf IPM berwarna merah dengan kontur hitam. Merah bermakna berani dan aktif, memberikan khotbah Islam lantaran IPM mengemban pekerjaan jadi pendahulu, pelangsung, serta penyempurna amal upaya Muhammadiyah. Sharing berikutnya itu tentang struktur organisasi di IPM. Sebelum ke struktur, nah ada beberapa tingkatan di IPM tuh. Yang paling tinggi itu di tingkatan nasional ada yang namanya pimpinan pusat. Terus turun lagi ke daerah provinsi itu yang namanya pimpinan wilayah. Turun lagi ke tingkat daerah, tingkat kabupaten itu dengan nama pimpinan daerah. Turun lagi ke bawah itu ada tingkat kecamatan atau PC, pimpinan cabang. Dan turun lagi yang paling bawah itu adalah tingkatan ranting atau pimpinan ranting. Ada beberapa musyawarah juga yang menyertai gitu. Musyawarah di tingkat nasional itu namanya muktamar. Terus turun lagi ke bawah itu musyawarah tingkat provinsi dinamakan dengan muswil atau musyawarah wilayah. Turun lagi tingkat kabupaten itu namanya musda atau musyawarah daerah. Turun lagi ke bawah itu untuk tingkat cabang, muscab atau musyawarah cabang. Turun lagi ke bawah itu ada yang namanya musyaran atau musyawarah ranting. Nah, setelah itu sekarang kita bahas tentang struktur organisasi yang ada di IPM. Setelah membahas struktur organisasi, yang wajib dan harus kalian tahu itu tentang Mars IPM, lagu Mars IPM. Nah, seperti apa lagu Marsnya? Simak, ini lagunya. Terang
Sekian dari saya, sekian sesi sharing bersama saya. Semoga enggak jenuh. Kalau jenuh saya mohon maaf. Semoga bisa menjadi introspeksi bagi saya. Dan semoga ilmu yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat bagi kalian. Semoga bisa terpakai. Nah, seperti yang tadi saya tekankan di awal, kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan kalian tulis. Langsung serahkan ke kakak IPM kalian supaya bisa diserahkan kepada saya. Nah, nanti kalau bisa saya jawab, insya Allah saya akan serahkan kembali ke kakak IPM kalian dan bisa menyerahkan kembali kepada kalian. Jadi pertanyaan kalian bisa terjawab. Semoga saja ya. Jadi cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga menjadi siswa yang aktif. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.